2017. Untuk kalian hari ini ini merasakan apa? Masih bahagia? Atau ada yang bad mood? Ngantuk. Kenapa? Baik anak-anak, itu akan memberikan satu ilmu yang bisa kalian terapkan untuk di semua mata pelajaran. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, ada baiknya kita fokuskan dulu hati dan pikiran kita ke pembelajaran. Untuk itu, kita akan lakukan namanya teknik stop. Stop itu apa? Berhenti, tapi ini stopnya tidak hanya berhenti saja. Jadi STOP. S-nya stop, berhenti dulu dari kegiatan, letakkan pensil, letakkan buku, kemudian fokuskan pikiran, ambil nafas. T-nya adalah take a break, ambil nafas, lalu keluarkan. Ambil nafas lagi, keluarkan. Ini diambil nggak nafasnya? Betul-betul diambil. Rasakan apa yang terjadi dalam tubuhmu. Boleh memejamkan mata, lalu keluarkan. 3 kali ya. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Apa yang dirasakan? Kalau musik Ngantuk. lebih ngantuk. Adakah sudah lega perasaannya? Nah, ada yang masih menggadal, deg-degan dan lain sebagainya? Setiap kali kita akan mengawali pembelajaran, baiknya kita melegakan perasaan dulu, biar nanti pikiran kita lebih fokus dan bisa konsentrasi. Jadi STOP itu stop, hentikan dari segala kegiatan, lalu ambil nafas, take a break. Kemudian observe. Observe itu rasakan apa yang di diri kalian setelah melegakan nafas. Tanpa kita sadari, biasanya kita itu ada yang tertekan sehingga nafas rasanya tertahan. Kemudian baru berasa badannya pegal-pegal. Nah itu. Maka lebih baik kita ambil nafas, tenangkan diri, legakan perasaan, baru kemudian lanjutkan kegiatan. Bagi anak kita akan awali pembelajaran hari ini tentang berakhirnya Orde Baru dan pada mula dari reformasi. Jadi akhir dari Orde Baru adalah menandai awal dimulainya reformasi di negara kita. Nah, untuk mengawalinya, mari kita saksikan video berikut ini. Indonesia mengalami krisis multidimensional yang diawali dengan adanya krisis moneter, yaitu jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti apa krisis multidimensional itu? Mengapa kepercayaan rakyat terhadap... Untuk kita lanjutkan kemudian, setelah kalian melihat tayangan tadi tentang berakhirnya Orde Baru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan diskusi kelompok. Kalian akan berkelompok sesuai minat terhadap tugas yang akan kalian kerjakan bersama. Nah, sesuai kelompoknya nanti ada 5 kelompok. Yang pertama kelompok 1, apa yang kemarin dipilih? Kelompok 1, komik sosial ya. Nah, silakan berkumpul kelompok 1. Kelompok 1 sebelah mana ini? Kumpul. Ya, sudah di situ semua. Kelompok 1 semua yang satu garis ini. Belum, silakan berkumpul kelompok 1. Kemudian kelompok 2, produknya adalah kelompok 2 dialog dan bermain peran. Silakan kelompok 2 semuanya di sini. Kelompok 3, produknya adalah game di sini. Kelompok 4 kita konsep ikut nasib ya. Kelompok 5 kelompok ini PPT berakhirnya Orde Baru. Di mana tentanya? Silakan segera berkumpul sesuai kelompoknya. Berkumpul sesuai kelompoknya. Kemudian mulai mengerjakan untuk
bekerja sama dalam kelompok. Anak-anak, sebelum kita presentasi, supaya kalian lebih fokus lagi, tidak kemudian penat setelah diskusi, supaya lega pikirannya, fokus nanti ke presentasi kita akan senam pinguin dulu. Seperti apa senam pinguinnya? Jadi kalian berdiri dulu. Ini akan menampilkan dialog yang berjudul Berakhirnya Masa Orde Baru. Tepuk tangannya mana? Berakhirnya masa Orde Baru. Masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun dari tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan karena banyaknya praktik KKN yang terjadi di negeri ini. Para pemirsa, pada tanggal 21 Mei kemarin, Presiden Soeharto menyatakan dirinya mundur dari jabatan Presiden Indonesia setelah menjabat selama 32 tahun. Kemunduran di Presiden Soeharto disebabkan oleh desakan masyarakat yang telah melakukan demonstrasi di berbagai daerah. Bersamaan dengan hal itu, Turunnya Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu dan naiknya Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto merupakan akhir dari masa Orde Baru dan menandai awal dari era reformasi. Demikian dialog dari kami. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tanggapan lain tentang komik yang dibuat sudah sesuai belum? Sesuai dengan yang diceritakan tadi alur ceritanya ya? Sesuai kronologi sejarah? Ya, sudah sesuai. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Silakan, boleh kembali. Setelah kemunduran Presiden Soeharto, akhirnya masa reformasi pun dimulai yang dipimpin oleh Presiden Habibie dan berlanjut sampai sekarang. Apanya yang berlanjut sampai sekarang? Masa reformasi. Oh, masa reformasinya berlanjut sampai sudah? Silakan kelompok yang lain boleh menanggapi, bisa pertanyaan, bisa pendapat atau lainnya. Yuk, coba. Tapi tadi belum. Kelompok lain. Silakan. Bisa ditutupi. Nah, boleh ke depan mengunjungi kelompoknya. Pengen melihat boleh hasil produk yang dihasilkan ditutupin, malah ditutupin.
Kalau boleh saya tanya, untuk krisis moneter ini seberapa besar kritisnya? Kalau dijelaskan. Oh ya, seperti apa krismon yang terjadi? Turunnya rupiah dari semula 16.000 per 2.500 menjadi 16.000. Nah, untuk presentasi yang terakhir ini kan permainan game. Untuk masing-masing kelompok boleh berkunjung sebagai peserta game. Satu kelompok satu aja. Silakan perwakilannya. Satu. Peserta game. Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka. Nah ya, anak-anak, setelah tadi kita mengalami pembelajaran tentang berakhirnya Orde Baru dan awal mula reformasi, apa yang kalian rasakan? Mengetahui sejarah kronologi berakhirnya Orde Baru. Nah, kemudian kita akan tuangkan refleksi masing-masing ke dalam kertas berwarna. Kalian tuangkan apa yang kalian rasakan, apa pembelajaran hari ini, dan bagaimana selanjutnya yang akan kalian lakukan. Silakan dituliskan di situ, di kertas warna itu, apa yang dirasakan, apa pengalaman yang hari ini diperoleh, dan bagaimana cara kalian untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Silakan ditulis. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah kita cukupkan sekian karena jamnya sudah habis. Jangan lupa kalian belajar di rumah. Kemudian nanti akan dikirimkan link Google Form untuk soal-soal latihan. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama. Sebelumnya, menyatakan perasaan dengan happy, tidak happy atau yang lain. Silakan berekspresi. Senyum. Baiklah, ketua kelas silakan memimpin doa. Hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat merencanakan kegiatan praktik baik ini, yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas, pertama-tama saya membuat rancangan pembelajaran dalam sebuah RPP yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Dengan memperhatikan siswa di kelas, saya membuat pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar murid. Beberapa di antaranya ada yang memiliki gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Untuk mengakomodir adanya keberagaman tersebut, saya menggunakan strategi proses, yaitu menayangkan video pembelajaran. Kemudian juga saya menerapkan adanya strategi proses ketika presentasi, mereka melakukan kunjungan kelompok. Nah, hal ini saya lakukan untuk mengakomodir siswa dengan gaya belajar kinestetik. Pada saat pelaksanaan di kelas, saya juga merasa antusias ketika menyampaikan tentang materi pembelajaran sosial emosional, khususnya teknik STOP. Saya sampaikan di awal pembelajaran sebagai pendahuluan
untuk mengondisikan siswa mengenali perasaannya dan juga melegakan perasaannya melalui teknik ini. Jadi saya sampaikan ke anak-anak bagaimana cara melakukannya. Saya berikan langkah-langkahnya dan juga saya jelaskan kemanfaatannya. Berikutnya yang juga saya sangat antusias dalam melaksanakannya adalah ketika melaksanakan pembelajaran sosial emosional dalam bentuk ice breaking. Nah, ice breaking ini saya terapkan ketika di tengah pembelajaran sehingga mereka setelah diskusi supaya tidak terlalu penat, mengurangi lelah, kemudian juga sesuai fungsinya dalam kompetensi sosial emosional adalah sebagai pengendali emosi dan juga meningkatkan fokus. Nah, pada ice breaking saat itu saya ikut juga melakukannya dengan anak-anak sehingga kita sama-sama bersemangat. Saya sendiri juga ikut bersemangat. Ice breaking yang kita terapkan adalah senam penguin. Nah, senam penguin ini cukup asik dan unik. Nah, kita setelkan video, kemudian anak-anak mengikuti langkah-langkahnya bersama guru. Pembelajaran berdasarkan penerapan strategi diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional memberikan pembelajaran yang baik, efektif, variatif, dan kreatif. Hasil pembelajaran dengan penerapan strategi diferensiasi membuat pembelajaran lebih baik karena dapat mengakomodir adanya keberagaman siswa yang ada di kelas. Keberagaman yang ada pada murid, khususnya pada praktik pembelajaran kali ini, yaitu berdasarkan minat dan gaya belajar, saya sebagai guru menerapkan strategi diferensiasi proses dan produk. Sehingga anak-anak lebih kreatif dalam membuat sajian hasil yang akan dipresentasikan. Dan karena bentuk sajian produk yang dibuat masing-masing kelompok ini berbeda-beda, maka anak-anak seolah berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik. Antusiasme anak-anak ketika melakukan sajian produk sesuai minatnya. Mungkin karena ini disesuaikan dengan minatnya, anak-anak menjadi lebih semangat dan juga lebih senang dalam melakukan pembelajaran, sehingga kedepannya nanti akan saya terapkan kembali, tentunya dengan ragam dan kreativitas yang berbeda-beda. Terkait dengan pembelajaran sosial emosional, kedepannya saya akan menerapkan praktik baik ini pada pembelajaran saya selanjutnya di kelas. Di awal pembelajaran, saya akan mengajak anak-anak untuk mengenali perasaan atau emosi masing-masing, kemudian melegakannya sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini agar mereka lebih siap dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Kemudian, khususnya ice breaking, saya rasa akan sangat menyenangkan dan menarik untuk selalu saya sisipkan dalam pembelajaran di kelas. Mengapa? Karena anak-anak sangat antusias dan kegiatan ini sangat efektif dalam menyiapkan siswa agar lebih fokus ke pembelajaran yang ada di kelas yang akan dilakukan selanjutnya. Ice breaking yang saya siapkan dengan bentuk yang sederhana tapi menarik dan juga menyenangkan bagi siswa akan saya lakukan pada pembelajaran saya berikutnya. Kemudian saya berharap hal ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan lebih baik.